Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai pentingnya referensi dan juga pengaplikasian Mendeley. Di kelompok kami ada saya sendiri, Amalia Sasmita, lalu ada Steven Sudiono, ada Amsal Ahsanul Fatah, lalu ada M. Taufik Naufal Zakaria, dan juga Figartisna Mahardanika. Dan yang terakhir Muhammad Wildan Auzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa pentingnya membaca referensi yang kredibel sebelum menulis karya ilmiah. Nah, namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa arti referensi sendiri. Arti referensi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti refer, maknanya menuju. Nah, sedangkan menurut KBBI sendiri, referensi berarti sumber, acuan, ataupun rujukan. Dan menurut ilmu perpustakaan, referensi berarti koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pemakai. Nah, ada beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi nih, seperti ada buku teks, jurnal, makalah seminar, dan juga koran. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu apa arti kredibel. Menurut KBBI, kredibel artinya dapat dipercaya. Mengapa kita perlu membaca referensi yang kredibel? Karena pertama, semakin banyak informasi akurat yang dimiliki akan sangat membantu penulisan dan akan menunjang kualitas isi karya yang akan kita tulis. Selanjutnya, tulisan yang dapat dipercaya karena menggunakan referensi yang mendasar. Baik, perkenalkan nama saya Steven Sudiono dari Teknik Elektro. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri referensi yang kredibel. Baik, sebelum kita mengetahui ciri-cirinya, tentu saja pertama kita harus tahu definisi dari referensi sendiri dan kredibel itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi adalah sumber acuan. Acuan bisa juga rujukan atau petunjuk. Kemudian, kredibel adalah dapat dipercaya. Berikut adalah sumber referensi. Beberapa sumber referensi yang saya cantum adalah sumber-sumber yang biasa kita temui pada umumnya, seperti buku, jurnal, website, artikel, dan masih banyak lagi. Berikut adalah ciri-ciri referensi yang kredibel. Yang pertama, dapat dipercaya. Tentu saja dalam membuat karya ilmiah, kita membutuhkan sebuah referensi yang dimana referensi tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi. Tentu saja salah satu cirinya dapat dipercaya adalah terindeks. Terindeks di sini merupakan bahwa jurnal tersebut atau sumber tersebut tertera pada sumber referensi seperti Google Scholar ataupun Mendeley yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan. Di sini tentu saja dapat dipertanggungjawabkan adalah penerbit resmi atau penerbit yang membuat jurnal atau artikel atau buku tersebut secara resmi. Seperti contohnya penerbit Erlangga atau Grasindo yang sudah terbukti kredibilitasnya. Kemudian yang terakhir adalah dapat dilacak. Tentu saja setiap artikel atau jurnal memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. Buku memiliki International Standard Book Number dan ataupun juga dapat berupa Digital Object Identifier. Dengan adanya salah satu atau mungkin lebih dari satu dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, maka sumber referensi tersebut dapat dikatakan kredibel. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menelusuri situs referensi yang kredibel secara daring. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana suatu sumber referensi dapat dikatakan sebagai sumber referensi yang kredibel. Adapun berikut ini contoh situs referensi yang kredibel. Yang pertama ada libgen.org, yang kedua ada e-resource.perpusnas.go.id, yang ketiga ada Google Scholar, yang keempat ada lipi.go.id, yang kelima ada doaj.org, yang keenam ada ijan.com. Sebenarnya masih ada beberapa situs referensi yang kredibel lainnya. Lalu berikutnya saya akan mencontohkan
bagaimana cara kita menelusuri situs referensi yang kredibel secara daring. Pertama-tama kita buka browser, lalu kita ketikkan situs apa yang ingin kita telusuri. Misalnya di sini saya akan menggunakan Google Scholar. Lalu kita harus memasukkan kata kunci untuk mencari jurnal sesuai kebutuhan kita. Misalnya di sini saya akan mencari jurnal gelombang, putaran dan gelombang. Nah, terdapat berbagai macam pilihan jurnal yang tersedia. Misalnya di sini saya akan mengambil salah satunya, lalu kita klik PDF ini untuk mendownload. Jika ingin mencari jurnal yang lain, kita kembali lalu pilih jurnal yang lain, misalnya jurnal ini, lalu kita klik yang ini, lalu tekan download. Sekian dari saya, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mendeley. Mendeley adalah suatu perangkat lunak yang berkonsep open source dan mampu dimanfaatkan dengan bebas oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa guna mengolah dan mengorganisir dokumen dan referensi ilmiah. Mendeley merupakan aplikasi manajemen referensi gratis berbasis desktop dan web yang diproduksi oleh Elsevier. Mendeley merupakan aplikasi untuk mengorganisir referensi dan akan sangat membantu penulis dalam mencari kajian literatur yang relevan, dapat menyimpan referensi dan informasi bibliografi, membantu penulisan citasi dan daftar pustaka dengan otomatis pada karya tulis dengan mengikuti format tertentu, misalnya APA, MLA, IEE, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini juga saya akan menampilkan cara mendownload aplikasi Mendeley, yaitu mengunjungi situs mendeley.com, lalu klik tombol download, kemudian tampilan seperti ini dan klik tombol download tengah. Dan aplikasi Mendeley selesai di-download. Baik, saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Taufik Noval Zakaria dengan NRP 5022201137. Yang pertama, menambahkan referensi dari file PDF yang sudah ada. Langkah pertama, buka aplikasi Mendeley terlebih dahulu, lalu klik ikon Add atau tambah pada pojok kiri atas. Setelah itu akan muncul menu pada gambar, lalu pilih Add Files. Setelah itu, aplikasi Mendeley akan mengarahkan kita ke File Explorer. Di situ kita bisa memilih dokumen yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi. Setelah kita pilih, dokumen akan langsung masuk ke dalam aplikasi Mendeley secara otomatis beserta informasi terkait dokumen yang kita pilih tadi. Lalu yang kedua, kita juga bisa menambah referensi secara manual. Dari menu Add tadi, kita pilih Add Entry Manually. Di situ akan muncul tab baru. Lalu dalam File Explorer kita bisa pilih dokumen yang kita masukkan. Dari dokumen tersebut kita bisa lengkapi data berupa judul, nama penulis, jenis jurnal, tahun terbit, dan lain-lain. Setelah kita lengkapi data, dokumen akan langsung masuk ke dalam aplikasi Mendeley beserta informasinya. Selain menambahkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley, kita juga bisa membuat folder baru. Pada bagian kiri kita bisa lihat create folder, lalu kita bisa menamakan sendiri folder tersebut. Saya beri contoh,
saya beri nama tugas bahasa Indonesia. Di situ kita bisa memasukkan dokumen tadi ke dalam folder agar file tersimpan dengan rapi. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigarti Sinambardika dari Departemen Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka. Nah, langkah yang pertama adalah buka aplikasi pada desktop. Yang kedua, pastikan file yang digunakan sudah disimpan. Yang ketiga, kalian bisa membuka Microsoft Word yang ada di laptop atau PC kalian. Yang keempat, kalian bisa menuju bagian references. Nah, setelah itu pada bagian references akan terdapat fitur insert citation. Nah, di situ kalian klik fitur insert citation tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian klik fitur insert citation tersebut akan muncul kotak seperti pada di gambar ini. Nah, setelah itu kalian bisa klik go to Mendeley. Nah, pada saat aplikasi Mendeley kalian sudah terbuka, kalian bisa memilih file mana yang akan kalian jadikan citasi atau daftar pustaka. Nah, setelah diklik, kalian akan menemukan fitur cite di aplikasi Mendeley tersebut. Nah, setelah ada fitur cite tersebut muncul, kalian bisa klik. Nah, dan hasilnya citasi kalian akan muncul pada Microsoft Word kalian. Nah, ketika kalian ingin membuat daftar pustaka, kalian bisa klik fitur insert bibliografi. Nah, saat kalian sudah mengklik fitur insert bibliografi, daftar pustaka yang kalian inginkan akan muncul. Nah, di sini juga daftar pustakanya sama berdasarkan file tadi yang kalian jadikan citasi. Nah, di sini kalian bisa merubah style penulisan daftar pustaka sesuai keinginan kalian. Nah, itu ada di option di bawah Open Mendeley. Nah, di situ kalian bisa memilih gaya Harvard style atau IEEE. Itu tergantung keinginan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya ada kejadian di mana Mendeley tidak terlink pada Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian bisa mengklik file di ujung kiri Microsoft Word kalian. Nah, kemudian kalian pilih option di paling bawah pojok kiri Microsoft Word kalian. Nah, kemudian setelah itu muncul box dan ada tulisan add-ins. Nah, pada saat kalian mengklik add-ins akan muncul manage. Nah, di situ com add-ins bisa kalian ganti dengan Word add-ins. Kemudian kalian klik go. Nah, setelah itu akan muncul fitur baru lagi yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kalian bisa klik add. Setelah itu kalian akan terlink kepada dokumen yang ada di PC atau laptop kalian. Nah, setelah itu kalian cari program files x86. Nah, di sini akan ada file Mendeley desktop. Nah, kalian bisa klik file Mendeley desktop tersebut. Nah, setelah di open akan ada file Word login. Nah, di sini biasanya file tersebut berada di bagian paling bawah. Nah, setelah itu kalian bisa open file tersebut. Nah, kalian bisa klik file yang ada di dalam Word login tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, setelah itu akan dibawa kembali kepada fitur Word add-ins. Nah, dalam fitur Word add-ins ini akan muncul file yang tadi kalian klik terakhir kali. Nah, setelah itu kalian bisa isi dengan centang kotak tersebut, kemudian kalian pijit OK. Nah, setelah kalian pijit OK, hasilnya akan seperti ini. Nah, aplikasi Mendeley kalian sudah terlink kepada aplikasi Microsoft Word kalian. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.